Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Tazik dengan PM 233510675. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang pertemuan 12 yaitu Davis Headword. Nah, di sini kita bisa lihat ada referensi React Native ya, referensi navigation, lalu keluar dari Sakar Browser, pricing model, menguasai perangkat, menguasai indera arah, sensor dan haptis, push detection, file system, skenario terburuk, keamanan tingkat tinggi, ekosistem, multimedia, sensor kehidupan, IoT dan background text, waspada aplikasi storage, tantangan pengujian, dan integrasi keselamatan. Di sini saya akan lanjutkan tentang bab 11 Davis Headword. Yang pertama itu the expert SD plus philosophy. Jika React Native sendiri adalah kerangka aplikasi tubuh, maka Expo SDK itu satu peralatan canggih, alat Batman yang memberikan aplikasi tersebut kemampuan super. Tanpa SDK ini, aplikasi React Native hanya sebuah tampilan web yang terjebak di dalam browser. Ia bisa menampilkan teks gambar tapi buta terhadap dunia sekitarnya. Expo SDK hadir untuk membuka indera browser tersebut, memungkinkan kode JavaScript kita untuk berbicara dengan kamera, distros, GPS, hingga sistem yang tersedia. Fitur utamanya itu Unimodules, yaitu pendekatan modular di mana setiap fitur perangkat keras dibungkus menjadi paket yang terpisah dan independen. Kita tidak perlu menginstal perpustakaan raksasa jika ingin menggunakan fitur yang ketar. Jika install Expo Native dan sisa fitur tidak lain tidak membangun aplikasi. Kecanggihannya terletak pada abstraksinya luar biasa terhadap kode yang network. Di masa lalu kita ingin mengakses kamera, lalu kita membuka Android Studio, mengedit file Android manifest XML, menulis kode Java, Kotlin, lalu pindah ke Expo Code. Mengedit info place dan menulis kode suite atau objek. Ini prosesnya rentan error dan membutuhkan keahlian di 3 bahasa pembuatan sekaligus. Dengan Expo SDK, masuk urutan itu sebetulnya di balik API JavaScript yang bersih dan konsisten. Proses ini semakin diperkuat oleh ada fitur Expo yang disebut Contiguous Navigation (CNG). Pada ini kita tidak bisa lagi menyimpan folder Android dan iOS dalam program kita secara permanen. Sebaliknya, melakukan build atau instalasi paket native baru, Expo akan membuat ulang folder-folder native tersebut dari nol berdasarkan konfigurasi di aplikasi JSON. Expo SDK ini juga menyediakan lingkungan pengembang yang sangat stabil bernama Expo Go. Kita di sini telah membuat hampir semua modul SDK standar. Kita mencoba fitur kamera lokasi tanpa perlu melakukan ulang aplikasi yang tersimpan. Kamera langsung aktif, namun perlu diingat bahwa tidak semua fitur native ada di Expo Go sangat spesifik. Pembayaran in aplikasi atau butuh low, kita mungkin perlu beralih ke developer build. Tetapi 95% kebutuhan aplikasi standar itu Expo SDK bawaannya sudah lebih cukup. Yang kedua ada permission flow. Di sini kita mengakses perangkat keras kata keras pengguna terutama yang bersifat pribadi, yaitu kamera, mikrofon, dan lokasi bukanlah hak. Mereka privasi yang dilindungi undang-undang. Sistem akan dioperasi secara modern seperti iOS dan Android sebagai
kelam malam dan sangat ketat, mereka tidak akan memberikan aplikasi untuk sensor apapun tanpa izin eksplisit dari pemilik HP. Oleh karena itu, karena kita mengambil foto, kita awal ritual permission flow atau alur permintaan izin jika kita mencoba akses kamera tanpa izin. Aplikasi itu tidak hanya seakan gagal, tetapi bisa langsung crash atau ditutup paksa oleh sistem operasi sebagai tindakan pengaman. Alur permintaan di Expo ini selalu mengikuti pola 3 langkah: cek, request, dan handle. Pertama, kita menggunakan metode get permission SCT untuk meriksa apakah pengguna sudah pernah memberikan izin sebelumnya. Jika statusnya dan atau diizinkan. Aplikasi iOS dalam meminta izin sangatlah prosedural dan sering diabaikan oleh pengguna. Jangan pernah meminta semua izin di ketika pertama di aplikasi dibuka. Baikkan kita sedang menginstal aplikasi resep makanan dan tiba-tiba aplikasi itu minta akses kontak, lokasi, dan kamera sekaligus, kita akan curiga dan menghapusnya. Terkadang menolak izin secara permanen yang membuat fungsi request permission itu tidak akan muncul dialog lagi di masa depan. Dalam situasi jalan buntu ini, aplikasi tidak boleh menyerah begitu saja atau menemukan layar kosong. Kita harus mendeteksi status DP ini dan menampilkan pesan edukasi di UI kita. Misalnya fitur ini butuh kamera, bos, tolong matikan aktif manual, dan ya. Lalu kita juga harus memperhatikan perilaku antara iOS dan Android. Apple sangat ketat soal transparansi data di file application dan kita wajib deskripsi NS kamera UCRS dan DPC description yang menjelaskan alasan pengguna kamera. Jika ini kosong, aplikasi masuk ke aplikasi store. Android ini lebih lunak di awal, tetapi lebih ketat di versi terbaru. Ada sana 11. Yang ketiga ada kamera, media dan kamera dan media Calibri. Di sini salah satu fitur dominannya itu dalam aplikasi modern adalah kemampuan visual, baik itu mengambil foto yang baru atau mengambil foto dari galeri. Expo itu menyediakan 2 pustaka utama, yaitu tugas-tugas Expo kamera untuk kamera aktif dan Expo image fitur untuk mengambil media yang sudah ada. Saat pengguna memilih foto, Expo image tidak akan memberi file gambar khusus secara langsung kepada JavaScript. Karena itu kita bisa bertiga akan mematikan nomor. Sebaliknya, ia mengembalikan sebuah objek versi URL yang pada dasarnya itu adalah alamat PS lokal tempat foto itu disimpan sementara di cache HP. Misalnya kita kemudian menggunakan URL ini sebagai sumber komponen image jika aplikasi kita membutuhkan fitur yang lebih canggih seperti secara real time. Maka Expo kamera sekitar senjata ya. Menangani hasil tangkapan kamera ini juga mempertimbangkan format data, biasanya antara base64 atau multipar form data. Fitur lainnya itu yang dibutuhkan adalah kemampuan menyimpan foto ke galeri umum pada pengguna. Menggunakan Expo Media sebagai default foto yang bisa diambil ke data kita disimpan di folder aplikasi. Mengintegrasi kamera dan aplikasi mengubah dari sekedar informasi dalam menjadi alat koreksi konteks. Yang keempat adalah lokasi service. Di sini dimana pengguna seringkali sama pentingnya dengan lokasi siapa mereka, terutama untuk aplikasi layanan pesan antar, peta, atau pencari jodoh. Itu Expo Location. Itu adalah gerbang kita menuju sensor GPS di perangkat. Ini kita sebagai contoh itu pada Google Map dan Shopee Food atau apalah, GoFood, Gojek atau sebagainya. Modul ini sangat karena powerful karena bisa menentukan lokasi pengguna yang dengan akurasi hingga beberapa meter menggunakan kombinasi satelit, WiFi dan menara
dan itu dan sebagainya. Salah satu pemanggilan location get correct HP kita harus salah chip GPS sinyal mencari sinyal HP lalu mengkonfigurasi terkait proses ini memakan waktu beberapa detik yang sangat penting untuk mendapatkan indikasi lokasi di UI. Itu jangan meminta akurasi tertinggi jika tadi benar-benar akurasinya tidak rendah karena sudah cukup jauh dan hemat baterai. Salah satu ya fiturnya itu adalah bor radix atau reverse coding. Itu misalnya pada Min64 6917 dan 10761. Namun pengujian ini testing fitur lokasi destination ini seringkali membingungkan pemula karena laptop tidak memiliki chip GPS dengan HP. Itu diisi masuk S1 dan simulator secara manual lewat menu pengaturan emulator, misalnya menetapkan lokasi palsu di Google Galaxy atau FCHD. Yang kelima ada sensor dan haptics. Ini adalah sebuah ponsel pintar, bukan sekadar layar kaca yang menyala. Ia hanya bolak-balik penuh sensor apakah terhadap lokasi fisik. Expo SDK ini membuat akses indera SDR Keenam ini melalui paket Expo sensor dan Expo haptic. Sensor gerak itu utamanya meliputi accelerometer, itu pengukur, dan gyroscope itu rotasi. Salah satu ya itu alat praktis itu deteksi orientasi pengguna atau langkah pedometer. Pedometer paling utama seringkali itu aplikasi secara instan atau perbalik getaran. FPS ini juga sangat berguna memberikan somatic feedback atau perbalik bermakna tanpa suara dan visual saat pengguna sukses pembayaran. Kita bisa melakukan memicu haptic authentication dan memberikan getaran dinding yang positif. Sebaliknya saat terjadi kita bisa getaran tajam yang menandakan kegagalan. Ini perbalik berarti membantu pengguna merasakan status aplikasi sangat berguna pada sebuah pengguna dengan gangguan penglihatan atau saat HP dalam mode hening. Namun penggunaan sensor HP ini juga harus bijaksana. Jangan terlalu banyak getaran akan membuat tangan dan bola kesemutan dan baterai cepat habis. Lalu membaca sensor ada membuat UI bergetar tidak stabil. Nah, di sini yang keenam ada integrasi keselamatan. Dalam bab 11 ini kita mau pelajari itu akses indra. Yang pertama itu permesan dan ada istizan. Pada restriksi ini kita tidak bisa mengarahkan sembarang membuka penggunaan kamera atau macam lokasi pengguna tanpa izin. Kita wajib permisi jika pengguna menolak. Kita harus menghormati keputusan itu. Pada surah ini, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu masuk rumah yang bukan rumahmu sebelum minta izin dan memberi salam kepada penghuni. Quran surah An-Nur ayat 7. Yang kedua ada kamera, sensor, dan amanah. Di sini kita mulai API kamera, sensor, dan menggunakan Indonesia dunia. HP hanyalah alat tapi kita hanya itulah yang memegang untuk apa saja alat digunakan. Apakah kamera digunakan fitur scan Al-Quran atau untuk menyebarkan ayat? Pada surah sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati sebuah itu akan diminta pertanggungjawabannya.
Quran surah Al-Isra ayat ke-6. Ya, kita ada lokasi. Di sini kita harus memungkinkan aplikasi mengetahui koordinasi presisi menggunakan pengguna di bumi, muka bumi. Tanpa GPS kita bisa gunain apa-apa dan GPS mati. Kita butuh titik referensi dalam Islam. Apakah kita sedang bergerak mendekati atau kita menjauh dari Mesir? Dan bagi tiap-tiap umat dan ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah dalam membuat kebaikan. Quran surah Al-Baqarah ayat 147, 48. Yang ketujuh ada rangkuman. Di sini kita bisa merangkum dari yang kita pelajari ini. Yang pertama itu Expo SDK. Ini aplikasi mode natif yang rumit menjadi aplikasi yang sederhana. Kita bisa mengakses kamera atau GPS tanpa perlu menyentuh audio studio atau voice code. Yang kedua ada permission flow. Itu kita harus ada 3 pola, itu cek status, minta izin, tanggung jawab, dan atau terima atau menolak. Yang ketiga ada kamera. Di sini ada terdiri dari Expo ISPP dan kamera izin. Solusi paling umum untuk mengatasi pengambil foto dari galeri dan untuk kebutuhan custom misalnya QR atau printer art. Yang keempat adalah location service. Di sini kita menggunakan GPS, menggunakan besar baterai, menggunakan akurasi sebelumnya. C menggunakan koordinasi angka menjadi alamat teks dan sebaliknya. Sensor haptics. Ini kita getaran mikro yang membuat umpan balik dengan memiliki kecil seperti saat user berinteraksi meningkatkan preferensi kualitas aplikasi. Sensor menggunakan akselerometer dan gauge untuk atrasi berlangsung gerakan. Yang ke-8 itu adalah evaluasi dan kita akan jawab pertanyaan soalnya. Mengapa sistem modern seperti membongkar akses perangkat tanpa izin dan spreadsheet? Jelaskan strategi penanganan prevention dan benar secara teknis. Tolak permintaan manajemen tersebut dengan deteksi berdasarkan konsep istirahat dan mengapa mengambil data lokasi diam-diam dalam bentuk pengingatan kita. Jawabannya itu OS melindungi privasi OS sampai izin dan kombinasi sistem, cek status, request dan permisi dan handle request dan open setting jika diupdate permanen. Mengambil data tanpa izin adalah dosa privasi dan melanggar adab bertamu ke rumah orang lain. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.